Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sehat semua. Tapi sepertinya ini kok sedikit ya? Ada yang sakit. Oke, sebelum saya absen, kita berdoa dulu ya. Berdoa seperti biasa, silakan Leli dipimpin teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Saya absen dulu, sepertinya ini dari 25 siswa yang tidak hadir berapa orang ini? 3. Oke, saya absen dulu. Ahmad Safiuddin? Sakit. Afilia? Ada. Ayu Mania? Oke. Bunga? Nggak ada. Dea Lestari? Evi Mujahidah? Faizatul Jannah? Afiatul? Oh, di mana? Oh ya itu. Husnul Khotimah. Oke. Kiptia. Milinda Tri. Oke. Nadia. Nia Romadani. Riza Siti. Oke. Rudi Suhartono. Oke. Serly. Siti Afifah. Sakit ya? Tidak masuk ya? Siti Aminah, Siti Nur Komaria, Siti Quratul Aini, Siti Hafifatul, Sukma, oh Sukma tidak masuk juga. Uzli Fatul Laili, Uzli, Windy, Yiyin, 3 orang tidak masuk hari ini. Kita doakan teman-teman kita yang nggak masuk hari ini karena sakit ya. Kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Amin. Untuk di awal, sebelum kita masuk materi, Bu Wiwin pengen menanyakan sesuatu ke kalian. Oh ya, sebelum menanyakan sesuatu ini, ruangan sudah disapu enggak ya? Sudah bersih? Kelengkapan pakaian sudah rapi semua? Sudah rapi semua, alhamdulillah. Jadi belajarnya bisa lebih fokus ya, tidak terganggu hal-hal yang lain. Untuk sebelum masuk ke materi, mungkin ada beberapa yang saya tanyakan, atau ada di antara kalian yang punya usaha dagang nggak? Siapa di sini yang punya usaha dagang? Meskipun kecil nggak masalah. Ada yang punya? Windy dengan Leli. Oke, saya tanya Windy dulu. Windy jualannya apa? Itu Bu, pulsa online. Pulsa online. Pulsa online, terus kalau ini antar teman ya, teman mungkin di luar gitu ya. Di tangga lagi. Terus penjualannya bagaimana? Kalau ada yang beli, pembayarannya bagaimana? Secara langsung. Ya langsung. Windy nerima? Uangnya langsung. Windy nggak memberikan bukti untuk pembayarannya? Nggak ada. Hanya langsung saja. Jadi langsung, kemudian uangnya kamu terima, gitu ya? Oke. Terus kalau Leli jualannya apa? Oh, lebih luas lagi ya. Kalau online shop ini penjualan juga ini lebih luas lagi, lebih banyak lagi ini. Kan bisa bermacam-macam barangnya di situ kan ya? Oke. Pembayarannya bagaimana? Secara langsung juga. Ada yang pernah ini enggak kredit utang seperti itu? Enggak ada. Jadi penjualannya semua tunai gitu. Terus untuk pembayarannya, Leli memberikan bukti pembayaran enggak di situ? Enggak. Langsung terima uang gitu aja. Oh, ini nanti perlu diperbaiki lagi ya ke depannya ya. Mungkin bagi siapapun yang di sini nanti kalian selain Windy dan Leli yang ingin membuka usaha atau
orang tuanya yang mempunyai usaha, pemberian bukti pembayaran itu sangat penting. Itu sebagai bukti dokumen pendukungnya. Jadi salah satu acuannya itu nanti di kita sebagai siswa akuntansi yang akan melakukan pencatatan di dalam jurnal. Begitu ya. Jadi bukti pembayaran ini nanti akan sangat penting. Acuannya berdasarkan dari bukti-bukti tersebut. Misalkan tadi Windy jualnya apa tadi, Win? Pulsa online. Bukti pembayarannya paling tidak itu kan ada ya. Berarti nota kontan seperti itu ya. Nota atau kwitansi bisa seperti itu. Jadi mungkin ke depannya Windy bisa lebih selektif atau bisa belajar lagi gitu ya buat pencatatan atau memberikan nota-notanya seperti itu. Sama juga Leli, karena Leli juga luas ya, lebih luas, tidak hanya satu barang yang dijual seperti itu ya. Jadi belajar untuk melakukan pencatatan yang lebih sistematis. Jadi terbaca uang keluar berapa, uang yang masuk berapa, keuntungan kita pun nanti akan tahu kita dapat berapa dari penjualan ini. Seperti itu ya. Oke. Nah, berkaitan dengan itu yang sudah saya tanyakan ke Windy dan Lady berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah pencatatan transaksi penjualan. Sebentar, saya pasang dulu. Di sini saya akan tampilkan materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai pencatatan transaksi penjualan pada perusahaan dagang. Ya. Kompetensi yang kita pelajari hari ini nanti di situ nanti kita akan menjelaskan dokumen sumber internal dan dokumen eksternal pada transaksi penjualan, menganalisisnya, mengkategorikannya, dan terakhir nanti kita akan membuat pencatatan transaksi tersebut. Jadi secara sistematis kita harus belajar atau mengetahui dokumen-dokumen sumber internal dan sumber eksternal transaksi penjualan itu apa saja. Ya, kemudian dari situ nanti kita akan membuat pencatatan transaksi penjualan. Seperti itu ya. Nah, tujuannya apa? Kita mempelajari ini. Nanti tujuannya berarti siswa dapat menganalisis dokumen sumber internal dan dokumen eksternal transaksi penjualan pada perusahaan dagang dan membuat pencatatan transaksi penjualan pada perusahaan dagang. Itu tujuan kita mempelajari materi hari ini. Nah, sebelum ke materi lagi, tolong ini dibagikan. Mungkin perwakilan aja 2 orang maju ke depan untuk membagikan buku modulnya. Oke, ini lumayan berat. Ini aja ya, per kelompok nanti yang dia. Dibagikan. Oke. Nah, sambil buku kalian terima, saya akan menampilkan video. Jadi di sini saya akan menampilkan video. Menampilkan video pembelajaran. Di tayangan video ini tolong kalian simak ya. Nanti kalian analisis. Jadi videonya hanya sebentar, kalian harus betul-betul bisa menyimak apa yang ada dalam video tersebut. Yang jelas video tersebut terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Seperti itu ya. Silakan diperhatikan dulu. Ini saya namakan Pak Ali ya, Pak Ali. Pak Ali lagi ngapain itu?
Bisa diperhatikan dulu. Pak Ali melakukan pembelian. Oke, dicatat. Totalnya sekian. Nah, Pak Ali sudah keluar dari toko yang tadi ya. Kemudian, nah, ternyata tujuan Pak Ali di sini. Ngapain Pak Ali ini? Nah, ada orang yang ke tokonya Pak Ali ternyata. Nah, sudah. Dari video, sudah disimak ya videonya baik-baik ya. Nah, nanti video tersebut akan kalian analisa. Nah, menganalisanya nanti jawabannya silahkan kirim di sini ya. Nanti saya share di grup WA ya untuk linknya. Nanti kalian akan masukkan ke Google Spreadsheet. Di situ sudah saya cantumkan nama kelompok dan lain sebagainya. Silahkan dibuka. Kemudian sebelum mengerjakan ini semua, kita bagi kelompok dulu ya. Nah, belum kelompoknya saya mungkin sama seperti kemarin ya. Masih sama menggunakan kelompok pertemuan yang lalu. Kelompok 1. Kelompok 1 dengan siapa saja yang kemarin? Siti Afiful, Nadia, Yiyin, siapa lagi? Rudi, siapa lagi? Udin. Oh, Udin tidak masuk. Oke, sudah mulai dibentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi ada 4 sampai 5 ya. Di tengah, iya. Silakan dibentuk kelompok dulu. Kelompok 5 di setting situ ya, bisa di setting di situ ya. Oke. Saya berikan ruang ya di sini ya. Saya ruang sini. Oke. Lurus di sini, saya berikan ruang di sini. Roda geser ke tengah. Saya berikan ruang lurus di sini. Enggak ada apa-apa. Sedikit cepat ya. Cepat, oke. Nah. Sudah? Oke, sudah. Pembagian kelompoknya sudah, oke. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3, oke. Kelompok 4. Kelompok 4 3 orang ya? Ada yang enggak masuk ya? Oke, duduk. Silakan dikondisikan. Kelompok 5. Kelompok 5 di sini, oke. Udah. Jadi karena jumlah siswanya 25 orang, ada 5 kelompok ya yang kita pakai di sini ya. Sudah terbentuk semua?
Tolong saya bagikan apa namanya? LKPD ya. Iya. 1 orang 1. Jadi disesuaikan dengan jumlah siswanya. Ya, sudah. Sambil perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Nah, ini tugas kalian nanti ya. Setelah menganalisa video tadi, berarti nanti akan kalian analisa, silahkan jawaban kalian kirim ke Google Spreadsheet. Nanti akan saya kirim ke grup WA. Kemudian yang kedua, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari pencatatan transaksi penjualan pada tugas praktikum di LKPD-nya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1 dan ditanggapi oleh kelompok lain dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Paham ya? Nah, sekarang petunjuk LKPD-nya bisa kalian buka. Di LKPD silakan diberi nama masing-masing siswa, kemudian nanti kalian kerjakan perintahnya. Nah, di petunjuk sudah jelas ya. Kelompoknya ada 5 orang, masing-masing 5 orang. Kemudian di situ saya bagikan link untuk pengerjaan LKPD-nya. Link ini adalah link bahan ajar. Jadi kalian selain berdasarkan dari buku yang sudah saya bagikan tadi, nanti bisa dibuka bukunya ya. Modulnya di halaman 160 ya. Di situ ada transaksi penjualan. Selain menggunakan buku paket tersebut, kalian bisa juga membuka link bahan ajar yang sudah saya sediakan. Nah, nanti diskusikan satu kelompok sesuai dengan perintah, kemudian laporan nanti dikumpulkan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 tidak sama transaksi yang akan dikerjakan ya. Jadi saya bagi dulu ya, apa yang harus dikerjakan. Kelompok 1 nanti akan mengerjakan transaksi tanggal 2, 5, 6. Atau saya langsung bagi, karena di sini ada 14 transaksi ya. Nah, ada 14 transaksi. Kelompok 1 mengerjakan transaksi 1, 2, 3. Kelompok 2 mengerjakan transaksi 4, 5, dan 6. Kelompok 3 mengerjakan transaksi 7, 8, 9. Transaksi yang mana kelompok 4? 4. Kelompok 4 berarti 10, 11, ya 12. Sisanya kelompok 5. Ya. Ya. Sisanya kelompok 5, jadi ada 14 transaksi. Cukup ya? Kira-kira waktu yang kita pakai ya? Kita pakai ini mungkin untuk diskusinya sekitar 15 menit. Cukup ya? Cukup ya? 15 menit untuk mendiskusikan. Nah, yang pertama silahkan kirim hasil analisa video tadi. Sebentar saya kopikan ke ini ya. Ke grup WA-nya untuk Google Spreadsheet-nya bisa dicek di grup. Sudah? Sudah masuk link untuk Google Sheet-nya. Belum masuk ya? Saya kirim, coba dilihat lagi
Sudah masuk ya? Sudah masuk? Sudah masuk ya? Udah. Yang lain coba dicek sudah masuk ya? Sudah. Kelompok 5 hasil analisa video ya, sudah masuk. Oke. Sementara ya, sebelum memasukkan ke link Google Sheet-nya, bisa ditulis di bukunya masing-masing dulu. Jadi buat konsep dulu seperti itu ya. Buat konsep, baru nanti kalian kirim ke Google Sheet-nya untuk analisa videonya. Kemudian yang LKPD, silahkan dikerjakan transaksi-transaksi tersebut. Jadi semua siswa wajib mengerjakan, tapi ini adalah tugasnya berkelompok. Paham ya? Silahkan Untuk diskusi ini, saya tetap akan menilai ya keaktifan kalian dalam mengerjakan, kemudian keaktifan dalam penguasaan materinya, kemudian intinya saya tetap akan menilai keaktifan dalam berdiskusi. Kelompok 1 Ini yang tidak hadir siapa? Satu orang ya? Udin ya? Oke. Jadi keaktifannya oke. Ini kan yang tanggal 12 dan nomor bagus tanggal 22. Ya, berarti kan termasuk jumlah penggunaan ya. Kebutuhan yang menerima berarti itu ada di Transaksinya tadi kelompok 2 ya? Kelompok 2. Transaksi yang didiskusikan transaksi 9, 10 sama 12. Oke. Ada kesulitan nggak kira-kira dari situ? Dikerjakan dulu ya. Oke. Silakan. Kelompok 3. Kelompok 3 mengerjakan transaksi nomor berapa? Mendiskusikan? Transaksi 789. Oke. Sudah mulai mengerjakan? Sudah. Ada kesulitan nggak di situ untuk pemahamannya? Masih mengerjakan? Oke, silakan kerjakan dulu. Di sini Hafiatul. Kelompok 4, wah banyak yang nggak masuk ya hari ini ya. Cuman 3 orang. Tapi bisa ya, meskipun 3 orang ya. Oke, transaksinya tadi
transaksi berapa saja? 10, 11, 12. Oke, bisa mengerjakan? Bisa. Oke, sudah mulai. Kelompok 4. Kelompok 5 yang mana? Kelompok 5. Melinda. Ya. Nia. Oke. Faiz. Oke. Jadi dalam diskusi ini nanti sikap bekerja samanya, kayak gitu ya, kejujurannya, itu tetap ada penilaian. Jadi penilaian bukan hanya berdasarkan nanti ketika keterampilan saja, tapi ini adalah penilaian sikap selama kalian melakukan diskusi. Oke, silakan dilanjut. 15 menit ya. Oke. Untuk bahan ajar, jangan lupa linknya. Di buku paket ya. Enggak apa-apa. Jadi selain menggunakan buku paket yang sudah kita bagikan tadi, yang saya bagikan tadi, kalian juga bisa menggunakan link bahan ajar ya, yang sudah ada di LKPD-nya masing-masing. Tadi yang kelompok 5, Melinda, Nia, Faizatul dengan siapa? Siti Nur Aini dengan Guratul dengan Evi. Dari transaksi-transaksi yang sudah diberikan itu, nanti kalian tinggal menyalin jawabannya ke lembar jawaban yang sudah disediakan ya. Jadi di situ Bu Win sudah menyediakan lembar jawabannya, jadi tidak usah menggaris lagi. Ada di lembar paling terakhir sendiri. Jadi lembar kerjanya sudah ada di lembar terakhir sendiri. Silakan didiskusikan, yang mana yang satu temannya nggak tahu, silakan mungkin nanti diarahkan supaya lebih paham lagi. Jadi gunanya diskusi seperti itu ya. Iya Bu. Satu nggak tahu, yang satu memberikan arahan, dapatnya untuk memasukkan transaksi ini ke jurnal-jurnal tersebut bagaimana caranya berdasarkan dari bukti-bukti transaksinya. Jadi di situ yang kalian analisa adalah bukti-bukti transaksi, kan gitu ya, dokumen-dokumennya kalian baca, kalian lihat, kemudian kalian analisa, ini dokumennya dokumen apa, kemudian dari dokumen itu ada setiap keterangan di situ untuk apa gitu ya, untuk apa. Nah itu nanti akan berkaitan dengan mau dicatat kemana bukti transaksi tersebut, karena ini adalah transaksi penjualan ya.
transaksi penjualan. Jurnalnya pun itu akan berkaitan dengan transaksi penjualan. Silakan. Ya, kenapa? Tanggal 17. Ini kan toko Toha Putra. Iya. Ini kan ada Yang mana transaksinya? iya, yang tanggal 17 nih. Di ini. Iya. Iya. Berarti itu ini piutang. Itu piutang dari apa penjualan? Kalau dia faktur berarti iya, betul. Sama piutang berarti. Iya. Iya. Berarti terjadi pelunasan apa di situ? Piutang. Iya, betul. Oke. Buku Merdeka 8 juta 220. Sudah cukup? Kelompok 1 sudah siap untuk presentasi. Waktunya sudah 15 menit. Siap? Oke. Untuk presentasi kita mulai saja ya. Jadi kelompok 1 sudah selesai dengan hasil diskusinya. Nanti akan dilanjutkan oleh kelompok-kelompok yang lain ya. Kelompok 1 silakan ke depan. Atau di situ? Mau di mana? Di depan? Oh, di depan ya. Kita ini ya. Ditulis ya jawabannya supaya lebih ini. Spidol? Yang menulis siapa? Bisa ke depan yang lain biar nggak terlalu ini. Nggak bagus kan membelakangi temennya, ya kan? Nah, 1 menulis untuk jawaban dari transaksi yang sudah ditugaskan untuk kelompok 1. Kelompok 1 transaksi tanggal berapa? Oke, yang lain bisa menyimak di depan ya. Oke, silakan langsung yang 1 bisa membacakan jawabannya, yang 1 bisa langsung menuliskan jawabannya. Siapa yang menuliskan? Nadia. Oke, Nadia. Oke, perkenalkan dulu dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Transaksi. Oke, silakan yang membacakan siapa? Pada tanggal 2 Juni 2018. Oke. Jadi transaksi pelunasan piutang. Oke. Pada toko Sangkuriang. Dari toko Sangkuriang pada DC Jaya Abadi. Oh ya. Termasuk jurnal penerimaan kas. Ya. Sehingga berpengaruh pada akun kas yang bertambah di sisi debit. Akun piutang dagang yang berkurang di sisi kredit. Pembayaran. Oke, betul. Kasnya ada di mana tadi? Kasnya ada di mana? Di debit, ya. Di debit kasnya. Oke. Ini yang tanggal berapa? Tanggal 2 Juni. Seterusnya, setelah tanggal 2, tanggal berapa? Tanggal 5. Silakan langsung ke tanggal 5. Tanggal 5 Juni
Oke. Oke. Tuh. Nanti kelompok lain jangan lupa menanggapi ya. Menanggapi apakah hasil diskusi dari kelompok 1 ini betul atau tidak. Tanggal 6 Juni 2018 terjadi faktor penjualan yang dijual barang kepada toko Sangkuriang melalui syarat pembelajaran 2/10. Syarat, oh Bu Win salah nulis ini. Syarat pembayaran. 2/10. Oke, edit ya. 30. Sehingga termasuk pada jurnal penjualan di kolom piutang dagang bertambah di sisi debit dan penjualan berkurang di sisi kredit. Oke, faktur penjualan ya. Hasilnya Piutang dagang bertambah di sisi debit, penjualan berkurang di sisi kredit. Oke, kita lihat dulu. Nah, coba kelompok lain cermati hasil yang didapat dari kelompok 1. Kelompok 2 mungkin setelah ini silakan menanggapi ya. Sudah, bisa diberi jarak biar temannya kelihatan. Nah, 2 gini. Sebelah sini. Biar kelihatan tuh kamu silau di situ itu. Sini. Nah. Coba perhatikan yang lain. Silakan ditanggapi. Ini hasil diskusi dari kelompok 1 dari transaksi tanggal 2, 5, dan 6. Betul nggak kira-kira dari transaksi tersebut? Kelompok 5 mengatakan ini sudah betul. Kelompok yang lain? Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Mau bertanya? Oh, dari kelompok? Silahkan berdiri, sebutkan nama, dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudiantika dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Oh, tanggal 5. Tanggal 5 itu dari bagian penjualan tunai ya? Oh, berarti ada transaksi penjualan tunai, otomatis kas lagi nih yang masuk ya? Kas, kemudian pada penjualan. Oke, sudah betul. Kemudian toko Sangkuriang. Oke, Sangkuriang tanggal berapa ya? Tanggal 6. Ini 33.250. Piutang dagang karena di situ faktur ya, berarti yang dipengaruhi adalah akun piutangnya ya. Bertambah apa berkurang itu? Tambah ya, di debit ya. Oke, 33.200.000 apa 33.250.000? Coba dicek lagi, hati-hati tadi sudah 0. Nah, 250. Di akuntansi itu harus betul-betul teliti loh ya. Nah. Oke. Sudah cukup untuk kelompok 1 ya? Kelompok 1, Nadia, Rudi, Yiyin, dan Siti Hafifatul. Terima kasih, bisa ditutup untuk presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2? Kelompok yang lain silakan sudah bersiap ya. Bisa dihapus dulu ya. Spidolnya tadi mana? Oh iya, spidolnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2, oke. mempresentasikan hasil kerja kami.
Kelompok 2 yang dibahas transaksinya. Tanggal 9, tanggal 10, sama tanggal 12. Oke, siapa yang membacakan? Tanggal 9, silahkan. Tanggal 9? Betul ini ya? Ya, silakan. Transaksi yang baru pada tanggal 9 yaitu menjadi transaksi pelunasan piutang. Pelunasan piutang berarti dicatat di kas, di debit, Piutang dagang di kredit. di kredit, silakan. Nominalnya 22 juta. Oke. Kemudian tanggal berapa lagi? Tanggal 10. Tanggal Tanggal 10. 10? Tanggal 10 apa tanggal 12 ya? Tanggal 10 sama tanggal 12. Walah. Tanggal 10-nya retur itu ya? Retur ya? Tanggal 10-nya Oh, retur ya. Returnya bagaimana bunyinya? tanggal 10 terjadi transaksi retur penjualan. Heeh. Di mana akun yang dipengaruhi adalah piutang dagang di debit dan retur penjualan di kredit. Oke. Itu dicatat di mana? Di jurnal apa? Jurnal Jurnal umum. Oke. Terus nominalnya 38 juta. 38.500.000. Oke. Terus tanggal 12 terjadi penjualan secara tunai. penjualan secara tunai ya? Akun yang dipengaruhi Ya. kas di debit, penjualan di kredit. Kas di Debit. Oke, di debit ya, kasnya. Kemudian tanggal 10-nya mana? Oke. Nah, enggak apa-apa, terus. Tanggal 10 September ya. Tanggal 10 September. Oke. Ada retur ya. Kelompok lain bisa menanggapi betul nggak kira-kira ini nanti? Tapi belum kelihatan ya ini ya hasilnya ya. Berapa? Situ. Oke. Udah. Bisa diperlihatkan ke temannya dulu ya hasilnya ya. Sambil dicek kelompok 3 mana? Kelompok 3. Coba kelompok 3 sekarang. Tanggapi hasil dari kelompok 2. Yang lain sebelum ditanggapi kelompok 2, ini sudah betul nggak kira-kira ini? Kas piutang, sudah betul ya? Kelompok 3, silakan. Ada pertanyaan ya? Oh ya, silakan. Mau yang ditanyakan apa? Mau nanya apa ini? Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 yang bertanya, mengapa tanggal 9 toko baru mempengaruhi akun kas dan piutang dagang? Tanggal 9 toko merbabu, yang tanggal 9 ya, mempengaruhi kas dan piutang dagang. Kenapa itu? Yang mau jawab siapa? Afilia. Oke, silakan Afilia. Karena pada tanggal 9 terjadi pelunasan piutang dagang hingga menambah kas pada debit dan mengurangi piutang dagang pada kredit. Bagaimana? Kelompok 3?
Sudah? Cukup? Oke. Yang lain ada pertanyaan? Untuk kelompok berapa ini? 2 ya? Kelompok 2? Tidak ada? Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Yang pertama itu adalah berarti di situ adalah buktinya tadi bukti penerimaan kas ya. Bukti penerimaan kas, keterangannya adalah pelunasan faktur gitu ya. Pelunasan faktur. Oke, yang akun yang dipengaruhi otomatis adalah piutang. Kalau penerimaan berarti otomatis kasnya sudah didebet ya ini ya. Begitu juga di tanggal 12. Di sini ada penjualan tunai berarti ini ya, karena di situ munculnya kas dan penjualan. Jadi kasnya didebet, penjualannya dikredit. Jadi otomatis ini nanti kalau dilihat dari hasilnya ini tadi kalian menganalisa bukti penerimaan kasnya ya. Kemudian tanggal 10 September muncul retur ternyata di situ. Berarti returnya berdasarkan bukti transaksi apa di situ? Berdasarkan bukti transaksi apa itu? Dokumennya apa itu? Nota kredit. Berarti kalau nota kredit ini ya. Oke, retur penjualan pada piutang dagang sebesar 38. Kok ada kasnya? Bentar, ini kredit. Alah, piutang pada harusnya ya. Piutang pada retur penjualannya. Kalau nulisnya kayak gini, ke depannya ya diperbaiki lagi ya. Harusnya di atas itu adalah debit gitu-gitu ya, yang lain ya. Jadi biasakan untuk menulis debitnya itu duluan, baru kreditnya, gitu ya. Kalau ini ditutup seperti ini kan kelihatannya yang ini debit, yang ini kredit kan gitu ya. Perbaiki lagi ya. Jadi hasilnya nanti perbaiki lagi seperti itu. Oke, sudah cukup untuk kelompok 2, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa? Kelompok 3 ya, silakan. Itu. Kelompok 3. Silakan dibuka dulu. Berapa orang? 5 orang? Nih. Kesinian biar nggak kena terlalu. Ya. Kelompok 3 yang dibahas transaksi tanggal berapa saja? Tanggal 14, dan tanggal 16. Oke, perkenalkan dulu kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Silahkan. Yang menulis siapa? Oke, silahkan bacakan yang lain. Dari tanggal berapa tadi? Tanggal 14 ya? Silakan. Di situ sudah muncul di layar untuk transaksinya. Ini saya perbaiki dulu nih syarat pembayaran. Tidak usah dibaca semua, intinya di sini bukti transaksinya adalah apa? Faktur penjualan. Oke, terus berarti akun yang dipengaruhi apa ini? Akun yang dipengaruhi apa ini? Hasilnya apa itu? Hasilnya apa? Piutang? Oke, piutang dagang pada apa? Pada
pada penjualan. Oke, sudah ditulis. Kemudian ada yang kedua ya. Struktur penjualan juga. Ya, sama ya. Oh, oke. Silakan baca. Dianalisis. Berarti pencatatannya bagaimana kalau ada faktur penjualan? Piutang dagang masih dengan penjualannya ya. Piutang dagangnya di mana? Di debit. Penjualannya di kredit. Oke. Kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Afiatul, Husnul, siapa lagi nih? Kiptia. Siapa lagi? Riza dengan Dea ya. Satu lagi ya, tanggal berapa? 16. Oke, silakan dianalisa. Untuk yang 16, hasilnya bagaimana? Hasilnya bagaimana untuk ini? Yang tanggal 16? Kenapa? Bukti penerimaan kas, terus akun yang dipengaruhi apa di situ? Kas? Oke. Kas pada piutang dagang. Oke, betul. Untuk kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya? Silahkan. Ini 3. Oh, ini 3. Berarti yang menanggapi adalah kelompok 4. Silahkan. Sudah selesaikah kelompok 3? Belum. Sudah? Coba dilihatkan ke temannya. Nah, hasilnya itu silakan ditangkapi betul tidak hasil dari kelompok 3 ini. Yang pertama tanggal 14, kedua tanggal 14, kemudian yang ketiga tanggal 16. Sudah betul nggak pencatatannya? Dan nominalnya di situ. Jangan sampai angka nolnya ketinggalan lagi, gitu ya. Sudah betul? Sudah? Udah. Kelompok, ada yang mau bertanya ini? Di kelompok 3? Oke, kelompok, dari kelompok mana? Kelompok 4. Oke, silakan perkenalkan diri dulu dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Apa dampak? Dampak laporan keuangan jika tidak sesuai dengan dampak apa tadi? Kurang keras kayaknya. Apa dampak? Dengan kondisi real perusahaan. Laporan keuangan tapi tidak sesuai dengan kondisi real perusahaan. Nah, dampaknya bagaimana? Itu yang ditanyakan. Iya, silakan. Oke, dampaknya nih yang ditanyakan ya, mungkin sedikit berbeda dari pertanyaan yang sebelumnya ya. Dampak laporan keuangan yang
disajikan tapi tidak sesuai dengan kondisi real perusahaan. Ya, salah satunya sudah dijawab oleh temanmu, tidak ada investor gitu ya. Jadi investornya mungkin mulai berkurang ya, karena sudah sistem kepercayaan gitu ya, maksudnya sistem kepercayaannya sudah mulai berkurang. Mungkin ada lagi nih kayaknya satu lagi. Kalau seperti itu yang ditampilkan tidak real kan gitu ya. Laporan keuangannya tidak sama dengan kondisi perusahaan. Berarti perusahaan itu bagaimana kira-kira? Tahu nggak? Tadi disajikan laporan keuangannya tidak sama. Jadi dengan kondisi real dari perusahaan. Berarti perusahaan itu bagaimana? Bisa jadi bangkrut atau ya bangkrutnya itu kenapa? Bisa jadi bangkrutnya kenapa? Krisis keuangan. Karena di situ berarti ada apa? Secara tidak langsung ada iya. Betul ya. Salah satunya itu ya, kelompok 3 ya. Jadi sudah dijawab oleh teman-temanmu ini ya. Bisa ada apalah? Yang pertama tadi ada bisa bangkrut kan gitu ya. Apalagi tadi? Krisis keuangannya. Terus apa lagi? Korupsi. Berarti ada korupsi di situ. Begitu ya. Tambahan untuk kelompok 3. Untuk kelompok 4-nya. Gitu ya. Cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sudah? Bisa ditutup dari kelompok 3? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, selanjutnya masih ada 2 kelompok ini. Tapi masih semangat ya. Harus semangat ya, masih pagi. Kan sudah sarapan tadi kan? Pasti sudah ini ya. Harus sarapan meskipun soalnya kita ini orang Indonesia ya, lain dengan orang barat ya. Kalau orang Indonesia kalau nggak makan nasi itu tidak kenyang. Jangan makan roti, nggak kenyang. Ya. Oke, oh kelompok 3 ini cuma 3 orang ya. Oke, kelompok 3 silakan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, silakan dihapus dulu. Kelompok 4 yang dibahas transaksi tanggal 17/21. Oke. Bisa dilihat di situ. Silakan dimulai dipresentasikan dan ada yang menulis jawabannya di papan ya. Oke. Siapa yang membaca ini? Yang membaca siapa? Yang menganalisa ini siapa? Nah, silakan. Di situ ada bukti penerimaan kas. Kemudian pencatatannya harus bagaimana ini kira-kira ini? Tanggal 17 Juni. Bagaimana? Siapa ini? Bagaimana Bunga? Tanggal 17 pencatatannya ada di kredit Kemudian? dan penjualan ada di debit, nominalnya 25 juta. Angka, terus yang penjualan 27 juta 500. Kas pada, di situ transaksi apa sih? Penerimaan kas, bukti penerimaan kas. Oke, transaksi penerimaan kas. Kalau penerimaan kas untuk pembayaran faktur, yang muncul apa? Kas pada? Kas pada? Pembayaran faktur. Kas pada. Ditulis dulu. Oke, ditulis dulu, nanti kita bahas, ditanggapi oleh kelompok lain. Oke. Kemudian, tanggal berikutnya ditulis dulu. Ini masih bukti ya, bukti penerimaan kas. Kemudian
Kas pada piutang dagang. Kemudian tanggal berapa lagi? 21 September ya? Tanggal 21-nya apa itu transaksinya? Tanggal 21-nya. Oke, silakan dilanjut untuk kelompok 3 sudah ya. Nah, kelompok 4, kelompok 5 mungkin silakan ditanggapi apa ini sudah betul ya? Dari transaksi ini. Langsung aja ditanggapi yang ini betul nggak? Ketika ada, oh maaf kok ini yang ditampilkan. Ketika dia ada tadi yang di awal, tanggal berapa itu? Tanggal 17 ya? Tanggal 17 di situ ada transaksi bukti penerimaan kasnya. Keterangannya pembayaran sebagian faktur. Betul nggak? Betul nggak? Ketika kas dipengaruhi oleh penjualan, padahal ini adalah pembayaran sebagian faktur. Kelompok lain menanggapi? Kelompok 1. Kelompok 1. Harusnya apa ini kira-kira? Harusnya apa di sini? Harusnya piutang. Harusnya pada piutang dagang ya. Yang di tanggal mana ini? Kas pada piutang dagang. Oke. Kelompok 4 lebih teliti lagi ya. Silakan diperbaiki piutang dagang nanti ya. Kemudian ya sambil diperbaiki di transaksi yang kedua di situ ada dia bukti penerimaan kas. Kelompok 5 bisa ditanggapi betul nggak ini kasnya? Kemudian ini dia muncul piutang di sini. Salah. Kenapa kok salah? Yang kelompok 5 dulu. Hah? Kas pada penjual, harusnya dia kas pada penjualan ya. Oke, silakan diperbaiki ya. Kas pada, ini kayaknya ketuker ini tadi ini ya. Nah, terbalik. Nah, jadi lebih teliti lagi mana yang faktur, mana yang untuk penjualan secara tunai ya. Kemudian yang tanggal 21 di situ transaksinya apa? Tanggal 21 piutang ada apa ini? Ada transaksi apa ini? Oke, di piutang dagang dan penjualan ya. Ini sudah ya. Oke. Sudah cukup ya untuk kelompok ini apa? Kelompok 4. Silakan ditutup. Untuk oh, ada yang mau ditanyakan? Silakan dari kelompok 5. Di tengah-tengah. Kelompok 5 mau bertanya katanya. Waalaikumsalam. Tolong. Mengapa? Saya ulangi. Kas pada penjualannya. Oh, berarti yang tanggal 17 yang kedua ya. Kenapa? Bisa dijawab dari kelompok 4. Kenapa di situ? Karena merupakan penjualan tunai yang dimana kas bertambah di sisi debit dan penjualan berkurang di sisi kredit. Ya, ini penjualan tunai ya. Kalau penjualan tunai otomatis dia kas. Pasti akan selalu kas dipengaruhi seperti itu ya. Pada penjualan. Karena di situ penjualan secara tunainya. Jadi akun penjualannya. Begitu ya kelompok 4 ya. Sudah? Bisa ditutup? Cukup untuk kelompok 4? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dari kelompok 5. Sedikit cepat. Oke, kelompok 4 yang dibahas apa ini? Silakan langsung perkenalan. Oh, kelompok 5. Maaf, saya salah menyebut kelompok terus ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menceritakan transaksi pada tanggal 23 dan 24-nya ya. Silakan. Oke. Ya. Tanggal 24. Ya. Ya. Oke. Tinggal hasilnya bagaimana? Betul nggak sesuai apa yang dikatakan temannya tadi? Kelompok 1 mungkin bisa menanggapi ya. Ini sudah betul nggak ya? Tanggal. Coba yang kelompok yang lain bisa mundur sedikit supaya kelompok lain bisa melihat hasil jawabannya. Ini tanggal 23. Tanggal 23 tadi ada bukti penerimaan kas ya dari penjualan tunai ya. Sudah? Bagaimana kelompok? Siapa yang mau menanggapi ini? Kelompok 1, silakan kelompok 1. Rudi? Oke, Rudi. Silakan Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Swatono. Ya. Dari kelompok 1. Oke. Tanggapan saya itu benar. Ini sudah betul. Oke, dari kelompok 1 mengatakan ini sudah betul. Jadi dari kas pada penjualan karena ini bukti penerimaan kas untuk untuk penjualan secara tunai. Kemudian yang kedua, kas pada piutang dagang. Oke, sudah cukup itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kelompok 5 disimak, kelompok 1 mau bertanya katanya. mengapa penjualan tunai terletak di kas dan penjualan, sedangkan toko swalayan terletak di kas dan piutang dagang. Karena ketika penjualan tunai terjadi, maka ada penambahan uang tunai yaitu kas pada debit dan penambahan penjualan pada kredit. Sedangkan pada toko swalayan terjadi transaksi pelunasan utang yang dicatat kas pada debit dan utang dagang pada kredit. Bagaimana kelompok 1? Sudah benar ya? Sudah benar yang dikatakan dari kelompok 5. Dan untuk kelompok 5 bisa diakhiri ya, cukup untuk presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jadi untuk presentasinya sudah bisa diselesaikan semua kelompok ya hari ini ya. Meskipun dari beberapa kelompok, ayo silakan duduk dulu. Meskipun dari beberapa kelompok masih perlu ada perbaikan lagi. Jadi perlu lagi untuk mempelajari materi-materi dari transaksi penjualannya ya. Mungkin sedikit saya berikan materinya. Jadi ini harusnya apa sih materi tadi sedikit mungkin
ketuker gitu ya istilahnya ya, antara penjualan yang mana sih bentuknya jurnal penjualan, yang mana untuk jurnal penerimaan secara kas, kemudian akun-akunnya seperti itu ya. Jadi kalau di sini di jurnal penjualan tadi kamu sudah membuatnya pada LKPD-nya masing-masing ya. Jadi di situ ada tanggal, nomor faktur, akun, syarat pembayaran, kemudian yang dipengaruhi pada debit otomatis adalah piutang. Ya, piutang pada penjualan. Karena ini adalah apa? Kredit, gitu ya. Ketika ada penjualan secara kredit, maka dia akan dicatat pada jurnal penjualan. Kemudian ketika muncul jurnal penerimaan kas, berarti ini berdasarkan dari transaksi secara tunai. Transaksi penjualan secara tunai maka akan dicatat pada jurnal penerimaan kas. Jadi di LKPD pun sudah kalian catat tadi masing-masing hasil dari transaksi, maka di situ yang didebet apa pengaruhnya di mana untuk jurnal penerimaan kasnya. Di sini ada, kalau dia debit dia otomatis kas ya, selalu akan dipengaruhi, dan itu pun ada potongan penjualan kalau ada seperti itu ya. Tapi kas ini akan selalu ada di debit. Kemudian di kredit. Nah, tadi di sini sedikit ketukar ya, memang sama antara piutang dagang dan penjualan, tapi sama-sama penjualan seperti itu ya. Tapi di sini kalau dia pelunasannya, mengapa menggunakan piutang? Karena di situ adalah pelunasan faktur. Itu yang terjadi tadi ya. Kalau pelunasan faktur berarti nanti di kredit otomatis yang muncul adalah piutang dagang, bukan penjualan. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu juga ada tadi kayaknya ada retur juga ya. Nah, returnya itu berdasarkan nota apa tadi? Nota kredit. Jadi dicatatnya pada jurnal umum. Seperti itu ya. Kalau di transaksi penjualan tadi sedikit kebalik ya, hasil dari kelompok berapa itu lupa saya. Jadi harusnya yang muncul adalah piutang dagang pada, nah tadi ini debit ini. Oh tadi ininya ya. Ya, tadi yang ketukar ya. Ditulis kredit, debit, kredit gitu ya. Jadi harusnya di debit dulu baru di kredit. Seperti itu ya. Nah, ini untuk materi tambahannya. Kemudian selanjutnya saya ada post test karena kalian sudah melalui beberapa tahapan ya. Tetapi sebelum kita masuk post test ini, kayaknya kita perlu penyegaran ya. Saya mau berikan kalian ice breaking dulu. Bisa berdiri semua dulu? Oke, berdiri semua dulu. Lurus. Di sini ada 2 baris ya. Saya minta 2 baris. 2 baris lurus. Jadi ada jarak. Silakan langsung berbaris. 2. Di sini juga digeser ke kiri ya. Kursinya digeser, oke. Ke belakang. Sudah, kursinya bisa nah. Jadi sudah, sebelum melakukan post test bisa fokus ya. Belum ini. Bisa. Ya, bisa digeser dulu. Nah, ini saya lakukan sebelum ke post testnya ya. Jadi supaya kalian lebih fokus lagi. Ini saya kena sinarnya enak. Lebih fokus lagi, kita ice breaking dulu untuk penyegaran. Ice breaker gitu ya. Ice itu adalah es gitu artinya. Breaker itu adalah pemecah. Jadi pemecah kekakuan dalam pembelajaran supaya lebih fresh lagi gitu ya. Oke. Tangan bisa ke depan di pundak masing teman-temannya. Oke, sudah. Rudy bisa ikut di belakang sendiri Rudy. Nah, di temannya. Nah. Sudah? Nah, ingat ya, kata kuncinya benar dan salah. Dengarkan? Kata kuncinya benar dan salah. Ketika kata yang saya ucapkan benar, berarti harus dilakukan.
Tetapi ketika saya mengucapkan kata yang salah, berarti kalian harus melakukan yang benar. Gitu ya? Paham ya? Oke. Saya contohkan. Clue-nya adalah benar. Benar ya? Loncat maju ya, maju mundur tapi dengan loncat, gitu ya. Kata kuncinya adalah benar. Kata kuncinya adalah benar. Maju. Oh, masih bang. Kata kuncinya adalah maju. Ketika saya katakan benar, berarti harus kamu lakukan dengan benar. Ketika saya katakan kata kuncinya salah, berarti kamu harus melakukan yang benar. Gitu ya. Kata kuncinya benar. Mundur. Kata kuncinya salah. Maju. Mundur. Seperti itu ya. Bisa ya? Saya mulai. Kata kuncinya benar, benar, salah. Benar, benar, salah. Ya. Mundur, mundur, mundur. Sudah mulai ya. Sudah mulai paham ya, meskipun ada yang masih salah. Sekali lagi ya, sebelum kita post test. Kata kuncinya salah, benar, salah. Salah, benar, salah. Salah, benar, salah. Salah, benar, salah. Maju, mundur, maju. Sudah lumayan ya? Sudah? Lebih enakan? Fresh lagi? Oke, setelah ini kita lakukan post test. Silakan duduk ke bangkunya masing-masing lagi. Untuk belum masih ada yang duduk ya. Oke, siapkan perangkat kalian masing-masing atau HP kalian dengan ada paketnya kan ya. Nah, saya ada post test dulu. Saya gunakan Quizzes. Sudah siap semua? Saya bagikan di grup ya linknya ya. Nah, di Quizzes ini nanti akan ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Nama kalian juga nanti akan muncul di sana. Jadi istilahnya cepat-cepatan. Jadi nilai siapa yang paling tinggi itu nanti pasti akan kelihatan. Nilai siapa yang paling rendah juga pasti akan kelihatan. Dan itu pun juga salah satu nilai pengetahuannya setelah kita pembelajaran dari awal sampai akhir tadi. Seperti itu ya. Oke. Masuk lagi. Ini masih lemot sepertinya. Bisa dicek di grup. Sudah? Sebentar, semuanya sudah masuk dulu. Iya, toh. Sudah masuk semua ya? Silakan, langsung diklik. Bisa langsung diklik. Masih menunggu. Ini untuk gabungnya. Silakan masukkan kode
Ada kode yang diminta ya? Ada kode yang diminta? Sudah? Silakan masukkan kodenya 074005. Jadi ada 23 siswa, paling 23 nanti semua muncul di depan. Saya mulai. Ya, nanti aturannya setiap soal hanya mengerjakan selama 30 detik. Langsung diklik linknya. Iya. Sudah? Belum? Belum mana ya? Belum ada yang bergabung ya? Belum ada yang bergabung. Ini sudah ada yang bergabung ini. Ini sudah ada yang bergabung ini. Siapa yang bergabung ini? Ayo cepet-cepetan. Oh, sudah ada Siti Afifatul. Ada Nadia. Ada Rudi. Ada Sherly. Silahkan langsung dikerjakan. Gak usah rame, harus fokus. Kalian harus fokus. Nadia di poin 1, Rudi, Siti Afifatul. Ayo kalau bisa mengerjakan sendiri-sendiri ya. Yang lain? Silakan mencoba untuk masuk. Sudah masuk semua ini? Sherly, Dea. Ada 12 main. Ada 12 ini. Waktunya masih banyak. Harus betul-betul fokus. Nggak apa-apa sih. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Oh, jaringan ini, Nak. Oh, baru punya ya. Udah apa-apa, gabung dulu dah kalau memang ini ya jaringannya enggak kuat. Iya. Yang ada dulu. Oke? Sudah semua ya? Terkendala beberapa jaringan ya. Yang lain terkendala beberapa jaringan ya. Oke, terkendala beberapa jaringan ya. Harus daftar dulu. Enggak apa, error, iya. Enggak apa. Oke? Bisa kalian lihat, yang lain bisa melihat siapa di sini? Oh, Nadia. Waktunya hampir habis. Sudah soal keempat. Sudah masuk soal keempat. Oke, ayo. Ini mau disalib ini, Nadia, Bunga. Yang lain? Jawaban yang benar itu muncul ya. Nah, sudah muncul biru itu. Sudah mulai mendekati. Satu lagi. Waktunya hampir habis. Ayo, waktunya hampir habis. Bisa? Ya, yang nggak bisa nanti ya. Ikuti. Nggak bisa masuk ya? Sudah? Yang nomor, woi ini sudah hampir habis, sudah habis ini ya? Sudah selesai nih. Jadi bisa dilihat ya. Jadi karena terkendala jaringan ya banyak ya. Ya lumayan lah nilainya sudah
Ada yang menjawab 4, ada yang menjawab 3. Ini peringkatnya ya. Saya tampilkan 5. Oh, yang teratas ini Nadia, Bunga, Riza ini belum mana ya? Belum masuk 2400. Fiatul, Siti, Hafifatul. Ini yang baru bisa masuk ke 5 teratasnya ya. Jadi ini juga masuk ke dalam Hafiatulnya. Sudah masuk Hafiatul. Kemudian Nadia, Bunga, Riza, Siti. Oke, selamat ya kepada 5 besar ya. Oke. Saya akhiri. Aduh. Oke. Ya, nanti kita coba lagi. Nilainya lumayan ini ya. Mungkin perlu belajar lagi, perlu dibaca-baca lagi gitu ya untuk materi kita hari ini. Nah, dari semua materi kita hari ini dari awal sampai akhir, kira-kira yang kamu dapatkan setelah kita belajar transaksi penjualan apa? Ada yang bisa jawab? Windy, silakan. Oh ya, Windy tadi kayaknya yang punya usaha itu ya. Apa usaha apa, Win? Bursa online. Tadi dia tidak ada pencatatan transaksinya di situ, hanya terima uang terus gitu ya. Nah, setelah mempelajari pencatatan transaksi penjualan ini bagaimana? Saya bisa belajar untuk mencatat transaksi yang saya jalani. Oke, nanti belajar ya, berusaha untuk lebih rapi lagi gitu ya, menggunakan dokumen bukti-bukti. Oke, bukti pembayaran berupa kwitansi, bisa seperti itu ya nanti ya. Oke, Windy, itu berarti refleksinya untuk Windy. Mungkin yang lain sama nanti ya. Setelah pembelajaran ini yang didapatkan, kalau buka usaha saya tuh harus lebih teliti lagi dalam pencatatan gitu ya. Harus memberikan bukti pembayaran sebagai acuan nanti untuk pencatatannya. Seperti itu ya. Nah, untuk kesimpulannya bagaimana kira-kira dari pembelajaran kita hari ini? Siapa? Nadia. Oke, Nadia gimana, Nat? Jika terjadi penjualan secara kredit, maka Ya. dicatat pada jurnal penjualan. Oke. Dan jika terjadi penjualan secara tunai, maka dicatat di jurnal penerimaan kas. Baik. Dan jika terjadi rekor penjualan dengan bukti transaksi nota kredit, maka dicatat pada jurnal umum ya. Jadi saya ulangi lagi dari kesimpulan yang sudah disampaikan teman kalian Nadia di situ, menurut dia bahwa ketika terjadi transaksi penjualan secara kredit maka akan dicatat ke jurnal penjualan seperti itu ya. Dan jika terjadi transaksi penjualan secara tunai maka akan dicatat ke jurnal penerimaan kas. Sedangkan jika ada transaksi retur maka akan dicatat ke jurnal umum. Nah, ini nanti kalian sudah mulai memahami pembelajaran hari ini dan saya harap apa yang kalian sudah dapatkan hari ini ilmunya nanti bermanfaat untuk kehidupan kalian ke depannya dan untuk sehari-harinya. Seperti itu ya. Dan jangan lupa nanti untuk ke depannya pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari pada pencatatan transaksi pembelian ya. Jadi pelajari nanti pencatatan transaksi pembelian pada pertemuan berikutnya. Jadi cukup sampai di sini materi saya akhiri. Tapi sebelum saya akhiri silahkan ditutup untuk berdoa dulu. Terima kasih dan jangan lupa untuk mengumpulkan ini ya LKPD-nya tadi ya, sudah selesai ya. Silahkan dikumpulkan di depan dulu.
Sudah semua? Oke, sudah semua dikumpulkan. Terima kasih untuk kehadiran hari ini dan semoga untuk pertemuan berikutnya kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Berkumpul 25 siswa semua ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.